Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Halifah, CGP Angkatan 10 dari SDI Al Aziziyah. Di sini saya berperan sebagai observer. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Silvia Purwanda dari UPTD SDN Sukolilo Barat 1. Saya di sini sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gustam Suminta, CGP Angkatan 10 dari UPTD SDN Kuanyar Barat 2. Saya berperan di sini sebagai coach. Ya. Baik, saya akan mulai ya, Ibu. Assalamualaikum, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ainul. Bagaimana kabarnya, Bu Indah? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Bu Ainul kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, Bu Indah. Bu Indah akan melakukan proses coaching ya kali ini. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh ya, Bu? Boleh, Bu, boleh. Mari. Apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Jadi gini, ya nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, terus proses kreatif dan juga memaksimalkan atau bisa meningkatkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi, boleh Bu ya? Boleh, Bu, boleh. Monggo, apa yang ingin Ibu tanyakan? Jadi, untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, eh, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya? Terdiri Iya Bu. dari ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu ya. Nah, di antara ketiganya ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi, Bu? Eh, yang lebih spesifik sih yang saya ingin kembangkan itu Bu, mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Eh, Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, saya ingin coaching saya mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coaching saya dapat tahu cara-cara menyelesaikan dari permasalahannya, seperti permasalahannya itu Bu, langkah-langkahnya bagaimana, seperti itu Bu. Baik, jadi
Ibu, ini indikator ketercapaiannya pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching nanti itu selesai ya Bu ya, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Ibu, baik. Ya, monggo silahkan Ibu mulai melaksanakan proses coachingnya Ibu. Baik Ibu, terima kasih waktunya, kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Indra. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Bu Indah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik, Pak. Saya dengar Pak Indra mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ya, Pak Indra? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, Pak Indra. Silakan Pak Indra, jika ada yang mau diceritakan, monggo. Begini Bu Indah, di sekolah saya itu tuh saya melihat itu siswanya kayak merasa bosan gitu loh Bu Indah untuk belajar di sekolah karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton yaitu dengan cara berceramah padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan metode atau media pembelajaran yang ada di sekolah misalnya ada kurang fokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas atau ada lapangan di depan sekolahnya itu akan ada, bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif itu untuk menggunakan metode ataupun media yang ada di sekolah, gitu loh Bu Indah. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang sepertinya seperti zaman-zaman dahulu itu loh. Makanya murid kurang antusias atau bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Baik, Pak Indra. Berarti di sekolah Pak Indra ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif seperti itu ya, Pak? Iya, betul sekali Bu. Pembelajarannya itu dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Bu, ya gitu Bu. Gitu Pak, seperti itu jawabannya kepada Bapak Ibu di sekolah kami. Jadi mereka itu agak kurang antusias gitu loh Bu, cara belajarnya di sekolah. Baik Pak. Kira-kira apa yang Pak Indra dapatkan dari percakapan kali ini, yang Bapak harapkan dari percakapan kali ini, Pak? Sebenarnya yang saya inginkan adanya perubahan gitu loh Bu. Perubahan setidaknya sedikit terlihat gitu ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya itu tuh lebih diubah sedikit. Mungkin dengan menggunakan metode atau model pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan media ataupun sarana dan prasarana yang sudah disediakan di sekolah. Oh, seperti itu. Jadi Pak Indra ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya gitu. Jadi rekan guru-guru di sekolah Bapak itu dari merubah cara mengajarnya seperti itu ya, Pak? Betul Bu, biar ada perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan seperti itu Bu Indah. Nah, Pak Indra, eh, perubahan yang seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Indra di sekolah sana? Perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik gitu ya Bu. Seperti penggunaan media ataupun model yang bervariasi. Terus dimanfaatkan media yang ada di sekolah. Dengan cara memaksimalkannya karena di situ kan sudah ada
sudah disediakan itu Bu, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh rekan-rekan guru. Baik. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Bapak saat ini itu levelnya sudah sampai mana Pak? Mungkin kalau di levelnya ya Bu, level 5 mungkin Bu. Karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan video pembelajaran dari YouTube di sekolah, dan ada juga melakukan pengembangan diri baik menggunakan memanfaatkan teknologi apa namanya itu PowerPoint dan seterusnya itu. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-gitu saja, masih menggunakan metode ceramah, terus tidak ada memaksimalkan pembelajaran dari YouTube atau menggunakan media dan metodenya ya seperti itu saja. Baik. Kira-kira nih Pak, kalau di level lagi, berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan Pak Indra ini? Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Jadi setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih level 7 aja dulu Bu. Ya, karena di sini apa ya, banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa. Oh, seperti itu. Berarti kalau sudah begitu Pak, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu kira-kira seperti apa Pak? Mungkin yang pertama, saya akan mendiskusikan ya permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus, ada melakukan monitoring seperti itu, Binda. Oh ya, melakukan mentoring ya Pak ya. Mentoring, Selain betul. mentoring, apakah ada strategi lain untuk yang dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru di sekolah Bapak saat ini? Sepertinya kalau misal ada yang mencakup skala yang besar, itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop itu, Bu. Biar maksudnya semua guru ikut. Baik, kira-kira nih Pak, tadi ada mentoring ya, dan juga ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan metodenya, strateginya yang dilakukan itu yang bagaimana Pak? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya, Bu. Ya, karena kalau yang mentor ini kan suaranya yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan. Tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan di sekolah gitu loh, Bu. Oh, baik Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Indra untuk melaksanakan eh, mentoring tersebut? Kebetulan saya punya teman, Bu. Itu dia jago banget IT-nya. Jadi mungkin nanti bisa membantu saya. Jadi kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa yang tadi Ibu Indah katakan. Di situ akan membantu saya dapat melakukan mentoring tersebut. Sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu loh, Bu. Gitu Pak. Ya, baik Pak Indra. Berarti nantinya Pak Indra akan mengadakan kolaboratif dengan rekan guru yang lain untuk melakukan proses mentoring ini. Begitu ya Pak? Iya, betul sekali, Bu. Saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya.
Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Pak. Dari percakapan kita dari tadi ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu. Ya ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan. Ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Itu mungkin ya nanti saya sambil itu ya, yaitu dengan cara mentoring gitu ya. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih, Pak, menunggu cerita-cerita lagi dari Pak Indra. Sudah melakukan mentoringnya apa tidak, bagaimana hasilnya, mungkin kita nanti hasilnya bagaimana gitu kita lihat ya, Pak ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya, Pak, percakapan kita. Mungkin nanti di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi setelah mungkin Bapak melakukan aksi mentoringnya tersebut, Pak ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas kesabarannya dan waktunya Bu Indah. Setelah mendengarkan cerita ini dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama Pak Indra, semoga kita bertemu lagi. Saya tutup dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Indah. Sama-sama Bapak. Baik, Bu Indah. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya, Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Indah. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik, jadi Bu Indah sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang saya tadi amati juga Bu, ada beberapa catatan Bu Indah tadi juga memang sudah berhasil sesuai menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci. Kemudian tadi juga Bu Indah sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi. Nah, terus tadi juga Bu Indah sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci. Terus tadi Bunda juga sudah melakukan coaching ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, tadi juga mendengar percakapan Ibu dengan coach, Ibu tadi sudah bisa fokus terhadap coach. Arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh kepada Bapak Indra tadi, sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach.
Luar biasa ya Bu ya, apa yang sudah Ibu pastikan untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, boleh tanya lagi satu lagi Ya, ya Bu, ya. ya. Untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi kedengeran ya, Bu? Ya, dengar. Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan lebih memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching-coaching berikutnya supaya coaching selanjutnya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini, sudah melakukan observasi tadi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainul atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih.